bertemu lagi bersama kita di ibadah KBTK Kristen Kalang Kudus Padang bersama Miss Rosa dan Miss Nana. Nah, hari ini kita bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, semua anak-anak harus duduk yang tenang. Miss Rosa, kalau ibadahnya sambil makan boleh? Tidak boleh. Kalau ibadahnya sambil pegang-pegang mainan boleh? Nggak boleh. Jadi harus seperti apa dong Miss Rosa? Anak-anak semua harus duduk yang tenang. Tidak boleh lari-larian saat ibadah. Nah, yang paling utama, anak-anak semua harus fokus di depan laptop melihat Miss Rosa dan Miss Nana. Oh begitu Miss Iya. Rosa. Baiklah anak-anak semuanya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau mengatakan bahwa Allah itu besar. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi, How Great is Our God. How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all I see. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all will see. How great is our God? Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names, and you're worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God? Sing with me. How great is our God? All will sing. How great is our God? How great is our God? Sing with me. How great is our God? And all I see. How great is our God? Oke, semua anak-anak sikap doa, lipat tangan, dan tutup mata. Ikuti Miss Rosa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersukacita karena hari ini kami bisa berkumpul dan bertemu dengan teman-teman kami walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami ketenangan supaya kami dapat memuji dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Miss Rosa, tadi kita sudah berdoa. Nah sekarang kita mau anak-anak semuanya bangkit berdiri. Kita puji Tuhan Yesus. Kita katakan Jesus my number one. Ayo semua anak-anak bangkit berdiri. Jesus
tadi kita sudah berdoa. Terus Miss Rosa tadi sudah dancing sama-sama. Nah, saatnya sekarang ini ya anak-anak, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa ya yang akan cerita firman Tuhan, Miss Rosa? Miss Weni. Miss Weni? Iya, Miss Weni-nya mana? Mari kita panggil Miss Rosa. 1, 2, 3. Miss Weni! Loh, kok nggak ada Kok ya? nggak ada ya Miss Rosa ya? Miss Weni ya, Miss. Kita pada sekali lagi. 1, 2, 3. Miss Weni! Hai. Hai Miss Weni! Hai, Miss. Ayo, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Pasti semua mau. Kalau semua mau, tadi Oja sudah bilang, kalau mau kebaktian duduk yang rapi, kemudian tidak jalan-jalan, dan fokus. Oke, Miss, sebelum kita dengar cerita, kita mau nyanyi dulu. Oke? Mari kita nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Dengan sikap berdoa, kita nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menari buat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang dengar-dengaran dan mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami tahu bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang baik, yang menjaga dan melindungi kami setiap saat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Miss Nara sama Miss Rosa boleh kembali. Oke, Miss Weni. Bye-bye, Miss Weni. Bye, nanti kita ketemu lagi. Baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Miss akan cerita tentang seorang tokoh Alkitab dalam firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan menjaga hidupnya. Namanya adalah Musa. Nah, Musa itu artinya adalah diambil dari air. Wah, artinya apa? Kok bisa Musa dikasih nama diambil dari air? Nah, sebelum Miss Weni cerita, Miss Weni ada video. Kita akan lihat bagaimana videonya
bagaimana Musa itu dijaga oleh Tuhan dan kenapa namanya diberi arti diambil dari air. Oke, mari kita saksikan videonya. Firaun adalah raja Mesir. Dia takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Firaun lalu memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Dia lalu mengirim tentaranya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Amran dan Yohebed memiliki 3 anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa yang masih bayi. Amran dan Yohebed takut bayinya akan ditangkap oleh tentara Mesir. Yohebed sangat mengasihi bayi Musa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk melindungi bayinya. Yohebed percaya Tuhan akan mendengar doanya. Yohebed berusaha menyembunyikan bayi Musa dari tangkapan tentara Mesir. Tetapi bayi Musa semakin sulit untuk disembunyikan. Dia mulai menangis dengan suara yang lebih keras, sehingga tentara akan dapat menemukannya. Yohebed kemudian membuat keranjang yang dilapisi dan menaruh bayi Musa di dalamnya. Yohebed menaruh keranjang itu ke tepi sungai Nil. Dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong lindungilah bayiku." Yohebed meminta putrinya Miriam untuk berdiri di tepi yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, datanglah putri Firaun turun ke sungai Nil untuk mandi. Tiba-tiba, ia melihat keranjang itu. Ia memanggil salah seorang pelayannya. "Bawalah keranjang itu kemari." Sewaktu sang putri membuka keranjang itu, ia melihat seorang bayi yang molek sekali. Musa, si bayi kecil itu sedang menangis, dan sang putri menjadi sayang kepadanya. Ia tidak ingin bayi itu ditangkap oleh tentara Mesir. Kemudian, Miriam datang untuk menghampiri. Miriam berkata kepada putri Firaun, "Bolehkah saya pergi dan memanggil seorang wanita Israel untuk menyusukan bayi itu untuk Tuan Putri?" "Ya, pergilah," kata sang putri. Maka Miriam pun berlari cepat-cepat mendapatkan ibunya dan menceritakan apa yang terjadi. Sewaktu ibu Musa datang ke tempat itu, berkatalah sang putri, "Ambillah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan membayar upah kepadamu." Nah, dengan demikian, Yohebed ibu Musa dapat merawat bayinya sendiri. Kemudian, setelah Musa cukup besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya sendiri. Begitulah keadaannya sehingga Musa menjadi dewasa di dalam istana Firaun. Oke, nah tadi itu videonya tentang Musa. Bagaimana Musa itu dia lahir di zaman yang cukup menakutkan. Kenapa? Nah, ini dia. Ini adalah Raja Firaun. Jadi, kita ulang dulu ceritanya. Dulu itu orang Israel tinggal di Mesir karena ada Yusuf. Nah, setelah Yusuf itu meninggal dan orang-orang yang
sama dengan Yusuf ketika itu sudah meninggal semua, maka ada raja baru namanya Firaun. Firaun ini dia tidak kenal dengan yang namanya Yusuf dan keturunan-keturunan Yusuf lainnya. Akhirnya dia melihat orang Israel ini kok tambah lama tambah banyak. Kalau mereka tambah banyak, nanti orang Mesir bisa kalah. Apalagi nanti kalau misalnya ada bangsa lain yang mau menyerang Mesir, lalu bersekutu atau berteman dengan Israel. Wah, nanti Mesir bisa kalah. Jadi Raja Firaun itu takut. Lalu akhirnya dia panggil semua prajurit-prajuritnya. Dia panggil semua prajuritnya, kemudian dia mengeluarkan perintah. Mengeluarkan perintah lalu dia bilang, "Hai semua prajuritku, sekarang lihatlah orang Israel itu udah begitu banyak dan nanti mereka bisa mengalahkan kita. Itu bahaya. Sekarang kita harus jadikan mereka itu budak. Kita akan buat supaya mereka itu tidak bertambah banyak." Lalu prajuritnya bilang, "Gimana caranya, Raja?" "Caranya kita akan siksa mereka. Kita akan suruh mereka bekerja keras dan kita akan siksa mereka. Kita suruh mereka bikin gedung-gedung, kita buat mereka bekerja keras dan kita akan siksa mereka sampai mereka tidak bisa menghasilkan banyak keturunan lagi." Oh no, anak-anak tahu nggak? Waktu mereka cambuk orang Israel, itu Tuhan lihat. Dan Tuhan tidak biarkan orang Israel itu semakin sedikit, tapi ternyata orang Israel malah bertambah banyak. Dan Firaun mulai pusing. Aduh, kok semakin disiksa, semakin banyak anak-anaknya. Nah, ternyata Firaun punya ide baru lagi. Dia mengeluarkan perintah seperti ini. Aku akan berusaha mengatasi supaya jangan banyak nih orang Israel nih, contohnya disiksa bikin tanah liat, bikin batu bata, lalu bikin gudang-gudang perbekalan untuk Firaun. Semua itu dilakukan tanpa berhenti. Mereka benar-benar menyiksa orang Israel. Nah, tapi Tuhan tidak menutup matanya. Semakin banyak orang Israel dan Firaun semakin bingung anak-anak. Kemudian dia punya ide baru lagi. Dia pikir seperti ini. Itu ada bidan Sifra dan bidan Pua. Nah, kalau seandainya bidan-bidan ini membunuh anak laki-laki, maka keturunan Israel akan berkurang. Wah, iya. Nah, lalu kemudian dikeluarkanlah perintah, siapa yang anaknya lahir adalah laki-laki, nanti bidan-bidan harus bunuh. Tidak boleh hidup. Jadi kalau anaknya laki-laki dilihat. Nah, dipanggil tuh kedua bidan-bidannya. Bidan Sifra sama bidan Pua dipanggil. Kalau seandainya nanti ada ibu-ibu Israel yang melahirkan, lihat anaknya. Kalau anaknya perempuan, boleh dibiarkan. Tapi kalau anaknya laki-laki, langsung dibunuh. Wah, ini bidan berdua-dua tidak mau. Mereka adalah bidan yang takut akan Tuhan. Lalu mereka bilang begini, "Raja, tidak bisa. Karena ketika kami datang, ibu-ibu Israel itu kuat-kuat. Sebelum kami datang, mereka udah melahirkan. Kami nggak bisa lakukan seperti itu." Nah, jadi bidan-bidan ini tidak mau membunuh anak laki-laki dari ibu-ibu Israel. Kemudian Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati ibu-ibu ini karena mereka sayang kepada anak-anak. Mereka membiarkan anak-anak Israel itu tetap hidup. Maka Tuhan memberkati orang bidan kedua orang bidan ini. Kemudian anak-anak, nah ini dia, bidan-bidan ini sayang sama anak-anak. Mereka tidak mau membunuh anak-anak Israel. Mereka tidak mau melakukan apa yang diberikan perintah oleh raja. Kemudian raja panggil lagi mereka.
Raja panggil lagi mereka, dan kemudian raja bilang, hei, kalian berdua benar-benar ya, saya sudah perintahkan kalian tidak boleh membiarkan anak laki-laki hidup. Tuh semakin banyak juga orang Israel. Lalu mereka bilang, Raja, bagaimana ya? Mereka tuh hebat-hebat ibu-ibunya. Sebelum kami datang bantu, mereka udah melahirkan. Katanya seperti itu. Nah, karena mereka takut akan Tuhan, nanti kedua bidan ini diberkati Tuhan dan mereka mempunyai rumah tangga, mereka punya keturunan. Nah, ternyata ada seorang ibu, namanya Ibu Yokebed. Nah, dia melahirkan anaknya ada 3. Yang pertama itu Harun, lalu Miriam, dan lahirlah yang bayi. Ternyata bayinya itu laki-laki. Nah, kemudian kan perintahnya nggak boleh dibiarkan anak laki-laki hidup. Jadi bayinya itu disimpan di kamar. Kan kalau bayi baru lahir suaranya belum terlalu besar. Jadi tiap hari diberi ASI, bayinya tidur. Dikasih mimi lagi, bayinya tidur. Kemudian tambah lama kan bayinya bertambah besar. Umurnya sudah berapa bulan. Nah, nggak bisa lagi ditahan. Tangisnya udah gede, udah besar. Jadi Ibu Yokebed takut kalau misalnya prajurit raja dengar, tentara raja dengar, ada suara bayi, maka akan dibunuh. Nah, ibunya takut, kasihan dengan anaknya. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku mengasihi anak ini. Tuhan juga mengasihi anak ini. Tuhan jaga ya. Kemudian ibunya sama kakak Miriam itu bikin sebuah tempat dari rumput-rumput. Kemudian dibungkus dengan baik dan dimasukkan bayi yang tadi ke dalam tempat itu. Kemudian ditutup. Ibunya pasti sedih lah ya. Pasti sedih lihat anaknya. Anaknya nggak dibuang. Tapi ibunya berusaha menyelamatkan bayinya supaya jangan sampai dibunuh. Lalu ibunya percaya dalam hati kalau Tuhan akan jaga bayinya. Dimasukkan ke dalam tempat yang ada tutupnya itu, dimasukkan, kemudian ditutup. Kemana dibuang? Bukan dibuang, tapi diletakkan di tepi sungai Nil. Nah, seperti itu, di tepi sungai Nil. Bukan di tengah-tengah, di tepi, karena di tepinya ada seperti rumput-rumput seperti itu. Jadi bayinya tidak dibawa harus sungai jauh. Kemudian diletakkan di tepi sungai Nil. Kemudian dia bilang sama kakaknya yang perempuan, Miriam, lihat ya, perhatikan ya adikmu. Nah, kemudian diletakkan di situ dan tempat yang bayi tadi jalan, tapi dia perlahan karena dia berada di tepi dari sungai. Kemudian jalan perlahan, dan Miriam itu dia ikuti adiknya tadi. Nah, setelah agak jauh, tiba-tiba di bagian ujung itu ternyata ada Putri Firaun lagi mandi-mandi. Jadi Putri Firaunnya mandinya di sungai Nil itu. Nah, waktu dia lagi mandi, yang tempat bayi tadi lagi jalan. Nah, pas sampai di dekat Putri Firaun, dia lihat, wah, itu apa? Dia perintahkan dayang-dayangnya, hei dayang-dayang, itu ambil tempat itu, apa isinya? Coba bawa ke sini. Lalu dibawa dayang-dayangnya lah, itu lagi mandi kan. Kemudian dibawa dayang-dayangnya tempat tadi, lalu dibuka. Wah, ternyata dilihatlah di dalamnya ada seorang bayi. Nah, bayinya masih kecil. Lalu Putri Firaun gendong dan dia begitu sayang. Dia berkata, ini pasti bayinya orang Israel. Tapi kenapa dibuang ya? Oh, mungkin karena laki-laki. Wah iya, ternyata bayi laki-laki. Tapi sudahlah, dia gendong, lalu dia bilang, wah, bayi seperti ini harus minum susu, harus diberi ASI oleh ibunya. Tapi siapa kasih ya? Wah, ternyata tiba-tiba si Miriamnya keluar. Dia bilang, Putri, kayaknya aku tahu deh siapa yang bisa kasih susu untuk bayinya. Kamu tahu? Kata Putri. Iya, ada ibu-ibu di situ, dia bisa kasih ASI loh, Putri. Oh iya, coba panggil ibunya. Lalu dipanggillah ibunya sendiri. Lalu dia lari, dia pulang. Dia panggillah ibunya kan.
Kemudian dia panggil ibunya, lalu dia bilang, "Ibu, cepatlah adik kita udah diambil sama putri Firaun. Ayo Bu, ibu mau dipanggil supaya ibu kasih ASI adik kita." Lalu ibunya pergi ke istana. Sampai di istana, putri Firaun langsung kasih, "Nih, ibu kasih ya ASI buat anaknya. Nanti kalau anaknya udah gede, antar lagi ke istana kepada saya. Saya sangat sayang kepada bayi ini." Lalu ibunya ambil dan dia begitu senang. Karena kenapa? Karena adalah bayinya sendiri. Begitu Tuhan itu menjaga bayinya. Kemudian dia bilang, "Ibu jaga bayinya, ibu beri ASI, ibu besarkan. Saya akan beri nama bayi ini Musa." Artinya diambil dari air. Nah, akhirnya ibunya senang, dibawalah pulang, lalu diberi ASI, sampai akhirnya bayinya itu menjadi besar. Musa menjadi besar, dan setelah dia menjadi anak-anak, dia dibawa kembali ke kerajaan oleh ibunya dan diserahkan, "Bu, Putri, ini ya." "Iya Bu, udah gede ya anak saya." "Iya." Lalu diberikan kepada putri Firaun, dan putri Firaun begitu sayang kepada Musa, dan dia mengangkatnya sebagai anaknya sendiri dan dibesarkannya. Nah itu, digendong oleh putri Firaun. Begitu loh anak-anak, begitu Tuhan itu begitu menjaga Musa. Musa dijaga oleh Tuhan, yang mungkin kita pikir kalau misalnya sempat dibunuh, tentu Musa nggak bisa hidup. Kalau misalnya dibuang ke sungai ini, kalau sempat dibawa arusnya lebih jauh, tentu Musa entah kemana perginya. Tapi karena ibunya percaya Tuhan akan jaga Musa, dan Tuhan punya rencana buat Musa, maka Tuhan menjaga Musa dan memberikan Musa kepada orang yang tepat, yaitu putri Firaun. Jadi anak-anak, hari ini kita melihat bahwa kita tidak perlu takut. Anak-anak, Miss, kita semua tidak perlu takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang akan terus menjaga kita. Kayak seperti sekarang ini, COVID-19 yang begitu menakutkan orang-orang. Kita juga pasti takut, anak-anak juga pasti takut, maminya takut. Karena nanti mana tahu virusnya semakin luar biasa, nanti kita bisa kena tular. Nah, firman Tuhan hari ini ingatkan kita supaya kita jangan takut. Tuhan pasti menjaga kita. Nah, apa kuncinya? Anak-anak harus berdoa. Kalau kita nggak berdoa, gimana kita mau bilang sama Tuhan, "Tuhan, jaga saya ya dengan doa." Kalau kita doa, "Tuhan, jaga kami ya, jauhkan kami dari virus-virus yang menakutkan," atau anak-anak punya ketakutan sendiri, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti akan jaga. Tuhan pasti akan pelihara. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Tadi kita nyanyi, "How great is our God. Jesus is human number one." Apa artinya? Artinya Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita satu-satunya yang bisa menjaga kita. Dan hari ini kita bilang dalam hati, "Aku tidak perlu takut, karena Tuhanku adalah Tuhan yang hebat, yang akan selalu menjagaku dan tidak akan pernah meninggalkanku." Oke, siapa di sini yang percaya kalau Tuhan menjaga dia? Miss Wendy juga percaya. Kalau kita percaya, kita harus jadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan dan suka berdoa, ya. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan akan menjaga kita. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Miss akan panggil Miss Nana dan Miss Rosa. Hai Miss Nana, hai Miss Rosa. Wow. Kita sudah dengar cerita loh, Miss. Miss, ceritanya bagus sekali. Iya. Jadi Miss Nana, Miss Roja nggak perlu takut. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Oke, silakan Miss. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, kita akan bernyanyi baca kitab suci.
ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah kebaktian. Kami sudah memuji dan meninggikan Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhanlah Allah yang menjaga dan memelihara hidup kami. Dan Tuhan sama sekali tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang sayang, yang peduli, yang selalu menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaktian ini. Semua kami Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap pelihara. Walaupun di masa-masa yang tidak baik seperti ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita udah selesai. Kita ketemu lagi di kebaktian minggu depan. God bless you dan bye.